Tentara Israel berubah menjadi babi setelah merudal pesawat jamaah haji. Sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia internasional terjadi pada hari Sabtu pagi waktu Timur Tengah. Sejumlah media internasional dan saksi mata di wilayah perbatasan Suriah melaporkan bahwa puluhan tentara Israel yang berada di pos militer dekat dataran Golan mengalami perubahan fisik secara misterius menjadi makhluk menyerupai babi. Hanya beberapa jam setelah militer Israel diduga menembak rudal ke arah sebuah pesawat kargo yang membawa jamaah haji asal Indonesia dan Pakistan. Pesawat tersebut diketahui tengah melintas di jalur udara internasional menuju Madinah, Arab Saudi, setelah sebelumnya transit aman di Yordania. Berdasarkan keterangan dari otoritas penerbangan sipil Yordania, pesawat tersebut telah memperoleh izin resmi dan tidak membawa perlengkapan militer, melainkan hanya barang pribadi milik jamaah serta bantuan kemanusiaan. Namun, secara tiba-tiba, pada pukul 8 pagi waktu setempat, sistem radar sipil Yordania mendeteksi peluncuran rudal dari sisi perbatasan yang dikuasai pasukan Israel. Rudal itu mengarah dengan cepat ke koordinat pesawat jamaah yang tengah mengudara di ketinggian sekitar 35.000 kaki. Pilot pesawat berhasil melakukan manuver menghindar secara cepat. Meski pesawat mengalami kerusakan ringan di bagian sayap kanan, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Seluruh jamaah selamat setelah pesawat mendarat darurat di sebuah landasan militer di utara Arab Saudi. Suasana di dalam pesawat penuh tangisan dan takbir. Banyak jamaah yang mengira ajal mereka sudah dekat. Namun ternyata Allah masih memberikan perlindungan. Namun yang membuat peristiwa ini menjadi sorotan bukan hanya soal serangan rudal. Hanya 2 jam setelah insiden itu, laporan menggemparkan datang dari penduduk lokal di sekitar dataran Golan yang mengaku melihat puluhan tentara Israel yang sedang berjaga tiba-tiba berteriak kesakitan, menggeliat di tanah, dan secara perlahan berubah wujud menjadi makhluk berkaki 4 dengan wajah babi. Rekaman video dari warga setempat telah beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat beberapa tentara mengerang dan memohon ampun dalam bahasa Ibrani. Tubuh mereka perlahan ditumbuhi bulu kasar, suara mereka berubah menjadi erangan, dan tangan mereka mengecil seperti kaki hewan. Seorang petani bernama Abu Fawaz yang tinggal hanya 3 km dari lokasi mengatakan, "Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada suara petir keras padahal langit cerah. Lalu dari pos tentara terdengar teriakan-teriakan. Saya lihat mereka tidak lagi seperti manusia. Mereka berubah menjadi makhluk menjijikkan seperti babi dengan mata merah dan tubuh menggeliat. Ini bukan hal biasa, ini azab dari langit." Peristiwa ini langsung menjadi perhatian dunia. Pemerintah Israel belum memberikan keterangan resmi, namun sejak video tersebut viral, akses media ke wilayah perbatasan ditutup total. Beberapa jurnalis yang mencoba mendekat dilaporkan ditahan. Sementara itu, di Jakarta, Presiden Indonesia menyatakan kemarahan atas insiden ini. Beliau mengatakan bahwa serangan terhadap jamaah haji adalah tindakan pengecut dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Kita akan membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan penyerangan terhadap jamaah haji yang sedang menuju Tanah Suci, tegas Presiden dalam konferensi pers di Istana Merdeka. Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan pernyataan keras, menyebut kejadian ini sebagai bentuk nyata dari kezaliman yang telah melampaui batas. Ketua MUI menyebut bahwa Allah telah menunjukkan kuasanya secara langsung terhadap mereka yang berbuat aniaya terhadap para tamunya yang hendak menuju Baitullah. Di Arab Saudi, para jamaah yang selamat dari insiden rudal tersebut kini tengah dalam proses pemulihan mental. Banyak dari mereka yang menangis haru karena selamat dari maut. Salah satu jamaah, Ibu Nur Hayati, 52 tahun, mengatakan, "Saya sudah pasrah saat mendengar suara ledakan di atas pesawat. Saya pikir saya akan mati. Tapi entah bagaimana, pesawat bisa mendarat dengan selamat. Sekarang saya dengar tentara yang menyerang kami berubah jadi babi. Saya hanya bisa bilang, Subhanallah, Allah Maha Kuasa."
Di tempat lain, beberapa tokoh keagamaan menyebut kejadian ini sebagai pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Kiai Haji Ahmad Rifai dari Yogyakarta mengatakan dalam ceramahnya, "Siapa yang menyakiti tamu Allah, siapa yang menghalangi orang beribadah, maka tunggulah azabnya." Hari ini Allah tunjukkan kuasanya secara langsung. Jangan anggap enteng doa-doa para jamaah haji. Mereka adalah orang-orang yang telah membersihkan diri, berangkat dengan niat suci. Maka barang siapa mengganggu mereka akan menerima akibatnya. Beberapa pakar spiritual dan ahli agama bahkan menyebutkan bahwa fenomena ini sangat mirip dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, ketika kaum yang durhaka dijadikan kera dan babi sebagai bentuk azab. Surah Al-Baqarah ayat 65 dan Surah Al-Ma'idah ayat 60 telah lama menyebutkan bagaimana Allah mengubah orang-orang zalim menjadi makhluk hina karena kesombongan dan kekejaman mereka. Sampai hari ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Israel mengenai status puluhan tentaranya yang dikabarkan berubah wujud. Namun sejumlah foto satelit terbaru menunjukkan adanya gerakan aneh di area tersebut dan tenda-tenda medis darurat didirikan dalam jumlah besar. Organisasi Kemanusiaan Dunia menyerukan penyelidikan internasional, sementara sebagian negara mulai mempertimbangkan sanksi terhadap Israel jika terbukti menyerang pesawat sipil. Beberapa lembaga HAM menyoroti bahwa ini bukan pertama kalinya militer Israel menargetkan warga sipil. Namun kejadian terbaru ini sangat berbeda karena efeknya menimbulkan fenomena yang tak masuk akal dalam dunia medis dan sains. Sementara itu, para ulama menyatakan bahwa tidak perlu semua hal dijelaskan secara ilmiah. Azab itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk direnungi. Jika Allah berkehendak, cukup satu niat saja, langit dan bumi bisa bergerak menghukum orang zalim, kata Ustadz Abdul Jabbar di sela-sela kajian subuh di Masjid Istiqlal. Hingga berita ini diturunkan, investigasi dari berbagai negara muslim sedang dilakukan. Banyak pihak mendesak agar dunia tidak menutup mata terhadap tindakan Israel yang dinilai telah keterlaluan. Dari Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki, gelombang kecaman terus berdatangan. Namun di luar semua itu, kejadian ini telah membuka mata dunia bahwa kekuasaan Allah tidak bisa dilawan.